Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan fraktur atau patah tulang. Jadi, apa yang dimaksud dengan fraktur atau patah tulang itu? Fraktur atau patah tulang adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang dan atau tulang rawan. Fraktur ini bisa disebabkan oleh beberapa sebab. Bisa karena trauma, misalnya karena kecelakaan lalu lintas, atau karena seseorang terjatuh. Fraktur bisa juga disebabkan oleh karena kondisi patologis, misalnya oleh karena penyakit metabolik. Pada kasus-kasus osteoporosis misalnya, mudah sekali terjadi patah tulang. Infeksi tulang pada osteomielitis kronis misalnya, ini juga memudahkan tulang itu untuk mengalami diskontinuitas. Juga pada kondisi patologis yang lain, misalnya karena pada tumor tulang. Tanda gejala yang bisa kita lihat dari patah tulang adalah adanya nyeri, kemudian juga ada kehilangan fungsi, ada imobilitas, kesulitan untuk bergerak, ada deformitas, perubahan bentuk karena patah tulang tadi. Kemudian juga karena pemendekan atau ada tanda yang lain seperti pemendekan ekstremitas. Di sini juga bisa terjadi bengkak lokal dan juga krepitasi. Patah tulang bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal. Misalnya kalau berdasarkan luasnya, maka kita bisa mengenal yang disebut dengan fraktur komplit dan fraktur inkomplit. Pada fraktur komplit, garis patah tulang ini mengenai seluruh penampang tulang atau mengenai seluruh dari korteks tulang. Pada fraktur inkomplit, garis patahan ini tidak mengenai seluruh penampang tulang. Misalnya pada fraktur Greenstick yang banyak kita dapatkan pada anak-anak. Berdasarkan hubungannya dengan udara luar, maka kita mengenal ada fraktur terbuka dan ada fraktur tertutup. Pada fraktur terbuka, ada luka yang menghubungkan fraktur dengan udara luar. Ini karena kulit atau jaringan di sekitarnya mengalami perlukaan. Kemudian pada fraktur tertutup, di sini tidak ada luka yang menghubungkan fraktur dengan udara luar ataupun permukaan kulit. Sedangkan berdasarkan jumlah garis patah, maka kita bisa melihat ada fraktur segmental, ada fraktur kominutif, dan ada fraktur multiple. Yang dimaksud dengan fraktur segmental adalah garis patah tulang ini lebih dari satu, tetapi tidak berhubungan. Pada fraktur kominutif, garis patah tulang lebih dari satu dan saling berhubungan. Pada fraktur multiple, garis patah tulang lebih dari satu pada tulang yang berlainan tempatnya. Misalnya ada patah tulang di femur dan juga didapatkan fraktur di kruris atau di tempat lain, misalnya pada tulang belakang. Klasifikasi berdasarkan perubahan tempat kita bisa membedakan menjadi dua, yaitu fraktur undisplaced dan fraktur displaced. Pada fraktur undisplaced, garis patah tulang ini lengkap, tetapi kedua fragmen tidak bergeser, jadi masih di posisi semula. Sementara pada fraktur displaced terjadi pergeseran fragmen-fragmen tulang
Dan yang ini yang seringkali juga disebut dengan dislokasi fragmen. Tadi kita sudah melihat ada klasifikasi berdasar hubungannya dengan udara luar, yaitu fraktur tertutup dan fraktur terbuka. Pada fraktur terbuka menurut Gastilo juga dibedakan menjadi beberapa grade, dari grade 1 sampai grade 3. Grade 1 ditandai dengan luka yang bersih, ukuran luka relatif kecil kurang dari 1 cm, dan kerusakan jaringannya sedikit. Sementara pada grade 2, laserasi lebih luas, ukuran luka lebih dari 1 cm. Di sini tidak didapatkan kerusakan jaringan lunak sekitar yang ekstensif. Luka termasuk dalam kategori yang sedang atau terkontaminasi sedang. Pada grade 3, kerusakan jaringan lunak ekstensif ini meliputi area di sekitar yang lebih luas, kulit, otot, dan juga neuromuskuler, sehingga luka sangat terkontaminasi. Ini adalah gambaran patah tulang yang terbuka, di mana ada hubungan antara fragmen tulang dengan udara luar. Kalau kita lihat gambar di sini, maka jelas tergambar pada open fracture atau patah tulang terbuka, maka di sini ada kulit yang rusak sehingga memungkinkan udara bisa berhubungan dengan fragmen tulang. Sementara pada close fracture atau fraktur tertutup, maka kulit masih utuh walaupun di sini ada patah tulang, tapi tidak menyebabkan hubungan dengan udara luar. Kulitnya masih utuh. Pada fraktur kompresi, di sini kita lihat frakturnya ada kompresi antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Kita juga bisa melihat pada fraktur displace. Pada fraktur displace terjadi pergeseran. Jadi salah satu fragmen atau keduanya bergeser dari tempat semula. Pada non-displace benar terjadi patah tulang di sini, tetapi fragmen tulang masih tetap pada posisi semula. Pada green stick, ini merupakan patah tulang yang incomplete atau tidak lengkap, tidak komplit. Banyak terjadi pada anak-anak. Tapi di sini kita lihat ada bengkok, ya. Kemudian pada fraktur avulsi, ini patahan tulang ini terlepas dari tempatnya. Ya. Pada fraktur komunitif seperti remuk, masih ada hubungan antara fragmen tulang yang satu dengan yang lain, tapi banyak fragmen tulang yang ada di sini. Ini pada fraktur impacted, seperti hanya pada kompresi, jadi tulang yang satu mendepres atau menekan pada tulang yang lain. Patah tulang ini juga bisa menyebabkan komplikasi. Komplikasi bisa cepat terjadi, tapi juga bisa lambat. Pada komplikasi yang cepat, bisa terjadi emboli lemak, bisa terjadi DIC, disseminated intravascular coagulation, bisa terjadi shock, misalnya karena fragmen tulang menembus pembuluh darah sehingga terjadi perdarahan yang cukup banyak, dan bisa juga terjadi komplikasi kompartemen sindrom. Pada komplikasi lambat bisa terjadi delay union atau penyembuhan atau penyambungan tulang menjadi lambat dari yang seharusnya terjadi. Bisa juga terjadi malunion. Ada penyambungan tulang tetapi tidak benar sehingga mengganggu fungsi dari tulang yang patah tadi, yang seharusnya kalau sembuh bisa melakukan aktivitas dengan baik. Ini karena terjadi malunion, terjadi
penyambungan yang tidak sempurna, maka ini bisa menyebabkan gangguan mobilitas pada tulang tadi. Kemudian bisa juga terjadi non-union, artinya tidak terjadi penyambungan tulang sama sekali. Komplikasi yang lain bisa terjadi nekrosis. Nekrosis ini karena ada avaskularisasi dari tulang yang mengalami patah. Manajemen kedaruratan yang bisa dilakukan, maka dalam kasus gawat darurat kita harus senantiasa memperhatikan jalan nafas, airway, pernafasan, breathing, dan juga sirkulasinya. Pada manajemen kedaruratan ini kita juga perlu melakukan imobilisasi. Cara yang paling mudah dan cepat adalah dengan melakukan pembidaian. Kemudian kita juga harus memeriksa pulsasi, memeriksa motorik, dan juga sensibilitas, atau lebih mudah kita singkat dengan PMS. Ya, pemeriksaan pulsasi, motorik, dan sensibilitas ini dilakukan di bagian distal dari area yang mengalami fraktur. Kita juga bisa melakukan kolaborasi untuk pemberian medikasi, misalnya dengan pemberian analgetik untuk mengurangi nyeri pasien. Kemudian pada kasus-kasus tertentu kita juga bisa berkolaborasi untuk melakukan reduksi tertutup dengan gips misalnya, atau dengan pemasangan traksi. Juga kolaborasi dilakukan untuk fraktur-fraktur yang membutuhkan pembedahan, sehingga nantinya bisa dilakukan ORIF misalnya. Nah, untuk imobilisasi tadi kita membicarakan bisa dengan melakukan pembidaian. Tujuan pembidaian tentu saja adalah untuk mencegah gerakan fragmen patah tulang, karena gerakan fragmen tulang ini bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan di jaringan lunak sekitar tulang yang patah tadi. Bisa mengenai otot, bisa mengenai pembuluh darah, bisa mengenai lemak. Nah, ini yang harus juga diantisipasi dengan melakukan pembidaian. Dengan pembidaian kita juga bisa mengurangi perdarahan dan juga bengkak yang timbul, sehingga pasien menjadi lebih nyaman, perdarahan juga bisa berkurang. Dalam pemasangan bidai atau pembidaian, maka kita harus memperhatikan prinsip-prinsip supaya pembidaian ini bisa memberikan fungsi sesuai dengan tujuannya. Kita harus melakukan proteksi diri, misalnya kalau pada patah tulang terbuka, jangan lupa menggunakan sarung tangan, dan kemudian kita jangan melepaskan stabilisasi sampai pembidaian yang kita lakukan itu sudah sempurna. Nah, kita juga jangan mereposisi atau menekan fragmen tulang yang keluar setelah patah tulang ini keluar, maka kita jangan melakukan reposisi atau menekan fragmen tulang untuk kembali. Pada fraktur-fraktur terbuka, kalau tulang menonjol keluar, jangan kita tekan atau kita masukkan kembali ke tempat semula. Harus juga diperhatikan bahwa bidai semestinya melewati dua sendi, yaitu sendi proksimal dan sendi distal di area yang mengalami patah tulang. Kita juga memberikan padding atau bantalan pada tulang yang menonjol untuk mengurangi risiko terjadinya perlukaan pada kulit di area tersebut. Kemudian jangan lupa untuk melakukan penilaian nadi, sensasi, dan gerakan di area distal, area yang patah tadi. Bila ekstremitas sangat bengkak, sianosis, nadi distal tak teraba, maka kita bisa melakukan realignment deformitas dengan melakukan tarikan yang lembut ya sebelum memasang bidai. Untuk selanjutnya
kita akan melakukan simulasi pembidean. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan mensimulasikan cara melakukan pembidean pada klien yang mengalami patah tulang tungkai bawah kaki. Selamat mengikuti. Jadi kita akan melakukan pembidean pada pasien yang mengalami patah tulang tibia. Kita ingat bahwa untuk prinsip dari pemasangan bide harus melewati dua sendi. Satu sendi di bagian distal dan satu sendi di bagian proksimal. Jangan lupa juga untuk memeriksa PMS, pulsasi, motorik, dan sensibilitas. Kita bisa mengecek nadinya di sini, kemudian kita bisa mengecek motorik, digerakkan coba Pak, dan juga sensibilitas. Apakah terasa ini Pak? Sebelum kita memasang kita harus minta persetujuan dari pasien. Pak, saya mau memasang bide Pak. Iya Pak. Iya. Agak sakit sedikit, mohon kerjasamanya. Iya. Jadi kita bisa memasang pada pasien yang mengalami patah tulang tibia ini. Satu kita letakkan di bagian bawah. Kemudian satu bide lagi di bagian lateral. Satu bide lagi di bagian medial. Jadi melewati dua sendi. Pada tonjolan-tonjolan tulang ini kita bisa memberikan padding atau memberikan bantalan supaya tidak mengalami perlukaan. Bisa diangkat. Dan kita melakukan pembetalan mengarah ke badan pasien ya, di antara patahan tulang supaya bisa terfiksasi lebih baik. Tidak terlalu sakit Bapak? Tetap jaga komunikasi dengan pasien. Kita bisa putar di sini. Kita bisa buat menyilang supaya lebih kuat. Ikatan tidak boleh terlalu kencang ataupun terlalu kendor supaya vaskularisasi ke bagian distal tetap terjaga. Setelah selesai pembidean, kita harus tetap mengecek lagi kembali apakah sirkulasi ke bagian distal baik atau tidak dengan meraba nadi di bagian distal. Kemudian juga motoriknya, coba Pak sedikit digerakkan dan juga bisa merasakan atau tidak. Bisa dirasakan Pak? Bisa. Ya. Makasih Pak, sudah selesai untuk pembideannya. Jadi tadi adalah tata cara bagaimana kita bisa melakukan pembidean untuk membantu pasien yang mengalami patah tulang. Ini adalah salah satu tindakan untuk menjaga supaya tulang tidak banyak bergerak.